Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, mentari pagi, bersinar cerah. Semoga berkah di setiap langkah. Hari ini Anda mengikuti dialog kepemimpinan bertumbuh bersama Profesor Dr. Fathur Rahman M.Hum, Rektor Universitas Semarang. Saya mengundang mahasiswa yang menginspirasi. Biasanya adalah rektor menginspirasi mahasiswa, tapi hari ini mahasiswa menginspirasi rektor dan juga mahasiswa lain di Indonesia. Saya perkenalkan Saudara Hafid Aditama ya. Apa kabar Mas Hafid? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Sehat ya, kelihatan Mas Hafid ini cerah. Saat ini Mas Hafid sebagai mahasiswa ya. Iya Pak. Ya. Mungkin Mas Hafid bisa perkenalkan gitu kepada para audien, para sahabat kita semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid Aditama dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya berada di Banjarnegara itu Pak. Jadi hari ini Mas Hafid di Banjarnegara ya. Saya mendapatkan informasi, bahkan informasi resmi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek begitu. Salah seorang mahasiswa UNES yang mengikuti program kampus mengajar itu telah menginspirasi Indonesia karena membuat sebuah inovasi yang luar biasa. Inovasinya itu dilakukan di daerah 3T. Ya, Anda tahu 3T itu adalah yang pertama daerah terdepan. Yang kedua daerahnya itu terluar ya, dan yang menarik juga tertinggal begitu. Nah, Mas Hafid mendapatkan tugas kampus mengajar di daerah 3T dan menginspirasi. Bahkan ketika saya mengikuti sebuah acara bersama Mas Menteri, Presiden kita yang tercinta, Presiden Joko Widodo memberikan paparan tentang kampus mengajar juga, dan di dalam PowerPoint-nya ada PowerPoint Mas UNES, yaitu Mas Hafid. Nah, ceritanya bagaimana Mas Hafid? Kok bisa menginspirasi begitu luar biasa ya? Ya Pak, mungkin bisa saya sedikit ceritakan ya. Jadi terkait dengan pemanfaatan satelit 8A2 atau satelit IO86 yang saya gunakan di program kampus mengajar itu dilatar belakangi oleh kondisinya SD tersebut, Pak. Jadi Di mana itu? Saya ditempatkan di SD Negeri 4 Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Pak. Oh, jadi di Kabupaten Banjarnegara ya, masih Jawa Tengah ya? Masih itu, Pak. Ternyata di Jawa Tengah itu masih ada daerah yang tertinggal ya. Ya, Ya. ini mungkin nanti saya tanyakan kepada Pak Gubernur, pernah nggak bersepeda ke sana? Kalau pernah bersepeda ke sana, mungkin ketemu Mas Hafid saat itu ya. Ya, Ya. bisa jadi, Pak. Ceritanya gimana? Mas Hafid membuat inovasi ya, temuan ya. Sebenarnya bukan temuan, Pak, tapi Oh ya. pemanfaatan yang jarang digunakan seperti itu, Pak. Fasilitas tapi yang sangat jarang digunakan oleh orang-orang umum seperti itu, Pak. Nah, Fasilitas yang dimiliki oleh LAPAN, satelit 8A2. Wah, Anda menggunakan satelit ya di ya, daerah tertinggal. Wah, luar biasa itu. Mungkin ya saya sendiri sebagai rektor belum pernah itu menggunakan satelit ya, apalagi di daerah tertinggal. Ya, saya kalah sama Anda. Ceritanya bagaimana itu? ketika penerjunan awal, jadi penerjunan pas kampus mengajar, kami kan diarahkan oleh kementerian dari panitia untuk meminta surat tugas ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Nah, surat tersebut ditujukan ke SD. Kemudian untuk namanya asesmen awal, jadi untuk membuat laporan awal dari kampus mengajar tersebut, kami mesti mendatangi langsung SD. Nah, sekaligus untuk melakukan kontrak, maksudnya menjelaskan tentang kedatangan kita. Kebetulan kita berempat, Pak, dari UNES, saya sendiri dan satu rekan, dan ada 2 rekan dari UPI, satu dari UAD seperti itu, Pak. Jadi 4 orang ya. Ya. Setelah asesmen gimana? Setelah asesmen, kita sebenarnya pas asesmen tersebut kaget, Pak. Maksudnya, loh kok lokasinya seperti ini gitu kan. Kebetulan saya cari di Google Maps itu tidak ada, Pak. SD Negeri 4 Kalisat Kidul itu nggak ada.
tempuh jalan apa itu? Jalan apa ya? Maksudnya jalan bebatuan, Pak. Oh, jalan bebatuan. Ya, Mobil separuh bisa lewat. sebenarnya bisa, tapi kalau kapasitasnya bisa. Ya, Maksudnya satu tujuannya bertolak Kalau balik. kepikiran kan orang ya asli ya. mungkin harus kita gitu, Pak. Ya. Ya. Terus Anda ke sana naik apa itu? Motoran, Pak. Naik motor ya. Sama yang di UPI, yang perempuan 2. Jadi kalau kita bawa motor sendiri-sendiri, kasihan yang perempuan, Pak. Jadi akhirnya kita boncengan untuk meminimalisir resiko juga. Kebetulan jalannya itu tebing, sampingnya tebing, kanannya jurang. Sering sekali terjadi longsor, Pak. Jadi kalau kita jalan itu ke situ, bekas longsornya itu banyak. Misal kemarin hujan, pasti ada guguran tanah gitu, Pak. Oh, Izin juga kalau pagi. iya, iya. Jadi daerahnya sudah di Google Map tidak ada, dijangkau ke sana juga kesulitan ya. Ya. Dan kalau ada hujan longsor begitu ya. Potensial. Anda kok tidak mundur gitu? Masih Sayang ya, tetap Pak. melaksanakan tugas di sana, kan masih banyak SC lain yang mungkin bisa lebih mudah. Apa Bahkan, yang menantang? Ya karena itu, Pak, kan kita penempatannya juga dari sana, Pak. Kita milih beberapa SD, tapi itu pasti nggak jauh beda, Pak, seperti itu, Pak. Iya, iya. Memang ditentukan daerah 3T ya soalnya ya. Ya. Lalu setelah asesmen Anda melaksanakan tugas ya? Ya, kita melaksanakan tugas. Nah, waktu saya sampai ke SD, saya buka HP kan, itu nggak ada sinyal sama sekali, Pak. Oh, ya. Jadi HP bagus pun nggak ada gunanya ya, nggak ada sinyal ya. Wah, Cuma bisa buat kamera itu, Pak, HP. kayak buat foto-foto ya. Ya. Nah, jadi telepon juga nggak bisa, SMS nggak bisa. Ya, kalau SMS ya paling harus nunggu HP itu diletakin mungkin di jendela gitu, Pak. Nunggu lama, ada sinyal sedikit baru masuk gitu, Pak. Oh SMS. ya, mungkin juga harus naik tebing, naik Ya, atap rumah ya untuk bisa SMS ya. ya. Oh, menarik juga. Nah, kemudian ini yang menginspirasi Anda. Terus Anda cari sinyal atau bagaimana? Kok kemudian terpikir satelit 8? Mungkin bisa saya ceritakan terlebih dulu ya, Pak, Ya. latar belakang saya. Jadi saya itu salah satu anggota Amati Radio Indonesia, Orari, mungkin Pak Rektor nggak asing. Jadi saya anggota Orari. Nah, di Orari tersebut saya mendapat privilege dari izin amati radio saya, call sign saya kebetulan Yankee Delta 2 Charlie 5 X-ray atau YD2CLX. Itu saya diberi kebebasan terbatas untuk memanfaatkan spektrum radio, Pak, di situ, Pak. Nah, karena waktu saya asesmen juga bawa HT, saya juga kontak teman-teman di lokal Banjarnegara, Orari lokal Banjarnegara untuk komunikasi. Walaupun saya nggak bawa HP, saya nggak berfungsi, saya tetap bisa komunikasi, Pak, pakai HT tapi. Nah, sebelumnya saya juga mendalami, Pak, di amatir radio. Saya mendalami dunia amatir satelit, Pak. Saya tergabung di AMSAT ID, Amatir Satelit Indonesia. Itu juga berafiliasi dengan 8. Jadi satelit-satelit 8 yang membawa muatan amatir radio di sana dimanfaatkan oleh rekan-rekan AMSAT ID, Pak. Seperti itu. Nah, sebenarnya saya sudah beberapa kali melakukan komunikasi melalui satelit, Pak. Juga pernah melakukan BIMTEK di Banjarnegara bersama Pramuka Banjarnegara, Pak. Adik-adik Pramuka Banjarnegara waktu Jota, Jambore on the Air. Nah, kita menerima SSTV. Nah, saya jadi kepikiran gimana ya ketika satelit tersebut kita juga manfaatkan untuk berkirim media pembelajaran, tapi untuk uji coba terlebih dahulu, bukan berkirim secara maksimal seperti itu. Akhirnya saya berkoordinasi dengan Pak Wahyudi Hasbi, itu Kepala Desiminasi Pustek Sat 8, juga anggota dari AMSAT ID, meminta rekomendasi. Makanya saya bertanya kan, Pak, misal salah satu slot dari
jadwal satelit IO86 itu digunakan untuk kegiatan saya di kampus mengajar, gimana Pak? Ternyata sangat antusias, dari 8 juga sangat antusias. Mas nggak usah yang jadwal reguler, tapi silahkan mengajukan slot khusus untuk itu, Pak. Nah, dari reaksi tersebut saya juga ikut semangat, Pak, ikut semangat untuk itu. Akhirnya saya minta surat rekomendasi dari ketua lokal Orari Banjarnegara untuk terkait bukan menyewa, tapi meminta izin untuk menggunakan satelit tersebut. Nah, jadi surat tersebut dari Orari lokal Banjarnegara saya kirimkan ke Lapan di ACC. Esok harinya saya udah diberi kesempatan. Jadi kita sudah kesepakatan waktu itu kalau nggak salah 3 April jam 10 satelit lewat. Nah, malamnya saya sudah berkoordinasi dengan salah satu rekan amati radio juga di Jakarta. Namanya Om Yono, call sign-nya Yankee Delta Zero November X-ray. Dia di sana yang bertugas mengirimkan media pembelajaran tersebut, Pak. Nah, ya. Dikirimkannya ke media apa di lokasi sekolah itu? Nah, ini dari Jakarta tersebut, saya kan sudah kontak via WhatsApp dulu sebelumnya di malam harinya, mengirimkan beberapa gambar seperti cover dari buku tema kelas 1 SD, terus beberapa foto-foto sama fotonya Pak Menteri juga. Saya kirim ke rekan saya, Om Yono tersebut, intinya meminta tolong bahwa besok silakan dipancarkan dari Jakarta ke satelit, nanti saya terima di SD Kalisat seperti itu, Pak. Nah, di waktu dan jadwal yang sudah kita sepakati, di Jakarta memancarkan itu, Pak, SSTV tersebut. Jadi di Jakarta gambar yang saya kirim via WhatsApp tersebut dirubah jadi suara, kemudian dipancarkan ke satelit di frekuensi uplink, Pak. Di frekuensi uplink. Terus kita di SD menerima gambar tersebut di frekuensi downlink-nya. Jadi yang kita terima pertama itu suaranya. Dari suara tersebut kita rubah jadi gambar melalui aplikasi decoder, Pak. Decoder SSTV tersebut. Namanya Robo 36 yang saya pakai. Nah, dari yang merancang Anda itu mengubah dari decoder segala macam itu Anda langsung di Banjarnegara? Iya, bukan merancang, tapi kita memanfaatkannya langsung. Jadi gambar suara yang dipancarkan tersebut kita rubah secara langsung di HP saya. Yang antusias sekali malah kepala sekolah dan gurunya. Jadi kaget, loh kok bisa ini yang dikirim dari Jakarta kok sampai sini gambarnya, ada foto. Kan kebetulan saya juga ngirim foto guru sama kepala sekolahnya juga, foto bareng gitu kan. Kaget, wah kok bisa gitu. Nah, saya juga antusias sekali, Pak, di situ, Pak. Oh, luar biasa ya. Jadi kerjasama Anda dengan Orari, kemudian dengan Lapan, mencari solusi ya, iya, untuk Pak, mengirimkan gambar ya, dengan memanfaatkan Lapan. Ganti. Oke, itu X-ray situ TTU. Charlie itu, yang kita lihat dulu, ini Yankee Delta Charlie 5 X-ray. Selamat pagi Om Edi. Yankee Delta Charlie 5 X-ray, alamat ya 059.
ini luar biasa ya. Ide itu kan Anda punya jaringan yang bagus ya. Ya, Dengan seperti mapan. itu, Pak. Nah, lalu respon kepala sekolah dan guru itu gimana apresiasi mereka? Alhamdulillah sangat mengapresiasi, Pak. Maksudnya mereka juga sangat apa ya? Mungkin baru pertama kali lihat gitu, Pak. Maksudnya, loh kok bisa gambar dari suara jadi gambar dan itu enggak tanpa internet. Maksudnya kita misal mau membohongi guru di sana, kita pakai gambar yang udah ada juga nggak mungkin, Pak. Nggak ada internet masalahnya di sana. Ya, nggak ada jaringan Iya, ya. nggak Itu bisa itu. dilakukan ini ya, mengubah Ya. suara menjadi gambar ya. 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 Nah, terus pemanfaatannya kepada siswa bagaimana? Itu kan kemarin sebatas uji coba, Pak. Jadi kita belum melakukan kita belum memanfaatkan satelit tersebut untuk reguler, Pak. Jadi kita hanya melakukan uji coba terlebih dahulu. Soalnya satelit 8A2 itu kan sebenarnya dipersiapkan untuk kondisi darurat ketika ada bencana, Pak. Mungkin Pak Rektor udah pernah dengar dulu gempa Palu, tsunami Palu tahun 2018. Nah, itu salah satunya pakai satelit 8A2, Pak. Nah, saya menggunakan hal yang sama. Jadi, dan satelit tersebut nggak anteng gitu loh, Pak. Nggak anteng di atas Indonesia, nggak. Jadi, satelit tersebut mengorbit di Indonesia itu setiap 100 menit ya, sekitar 1,5 jam itu. Jadi 1,5 jam lewat. Nah, durasi lewatnya itu sekitar 10-12 menit. Nah, jadi itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk pendidikan ya, selain untuk melakukan peringatan adanya bencana atau mitigasi bencana ya. Ya, betul, Pak. Saya mencobanya untuk pendidikan. Ya, luar biasa. Karena itu kemudian ini bisa terdengar ya. Bagaimana ini bisa terdengar sampai ke Mas Nadim itu? Ceritanya bagaimana? Anda laporkan ke beliau atau bagaimana? Awalnya saya iseng aja, maksudnya itu kan ya yang penting kita uji coba buat itu kan hobi sebenarnya, Pak. Saya di radio kan hobi. Nggak ada niatan untuk dipublikasikan apa seperti apa, tapi saya share ke Facebook. Ternyata ada rekan wartawan yang menanyakan gitu kan. Wah, menarik ini, Mas. Nah, akhirnya saya dikontak kan, dimintai keterangan lah intinya terkait dengan kegiatan tersebut. Saya jelaskan. Ternyata berita tersebut sampai ke kementerian, ke panitia. Nah, itu sampai ke Pak Nadiem juga. Saya juga nggak nyangka kalau itu juga sampai ke sana gitu. Iya, dan ini memang menginspirasi juga. Masa pandemi yang sekolah-sekolah tidak bisa tatap muka dan harus memanfaatkan platform untuk melakukan proses pembelajaran dengan daring. Tapi ada kendala, seperti tadi di daerah 3T ada kendala tidak ada jaringan, dan Anda menemukan ini, kan bisa menjadi sebuah model ya yang dilakukan di berbagai daerah tertinggal lain di Indonesia ya. Ya. Wah, saya bangga sekali nih Mas Hafid. Nah, sekarang selain Mas Hafid kuliah itu, kegiatan lain apa? Ya itu, Pak. Saya sebenarnya saat ini sedang mengembangkan alat pendeteksi longsor, Pak, di Banjarnegara, Pak. Jadi sebelumnya saya membuat alat stasiun cuaca untuk memprediksi fenomena embun es di Dieng. Nah, setelah alat tersebut berhasil sampai sekarang masih jalan. Terus kemarin kita sama rekan-rekan amatir radio juga bikin apa ya yang konsepnya sama. Nah, akhirnya kemarin juga udah ketemu dengan Pak Bupati dan menyetujui. Sekarang sedang mengembangkan pendeteksi longsor, Pak, di Banjarnegara. Di kecamatan saya. Sebagai daerah yang rawan longsor ya. Ya. Jadi harus ada peringatan atau alat yang bisa memberikan peringatan ya. Sebuah deteksi ya. Tentu ini Pak Bupati senang kan kalau alat ini bisa diimplementasikan. Ya. Dan itu membantu Badan Penanggulangan Bencana ya. Iya, Pak. Mohon doa restunya aja, Pak. Wah, mudah-mudahan tuh. Jadi selain menginspirasi dunia pendidikan, juga Mas Hafid ini menginspirasi untuk mengatasi bencana ya. Ya. Wah,
luar biasa. Saya salut ini Mas Hafid. Dalam kemampuan bertumbuh itu salah satu ciri pemimpin adalah mereka mampu menginspirasi dan mereka juga mampu melihat sebuah keadaan dan dia tidak mengeluh dengan keadaan, dengan tantangan, tetapi mencari solusi ya. Jadi ini bagi prinsip kemampuan bertumbuh, Mas Hafid ini sudah memiliki ya benih kemampuan bertumbuh ya. Mudah-mudahan ke depan menjadi pemimpin. Nah, ngomong cita-cita Mas Hafid itu apa nih? Mungkin kalau dilinearkan dengan jurusan ya Pak, mungkin ya paling dekat ya guru SD, tapi kalau untuk jangka panjangnya misal yang linear mungkin dosen Pak, tapi kalau lihat dari hobi mungkin saya kalau bisa ya Pak dari PGSD loncat ke elektro apa bisa Pak itu Pak. Saya tanya langsung ke Pak Rektor. Ya, itu yang jelas Anda punya banyak pilihan untuk mencapai cita-cita Anda ya. Ya, bisa jadi guru dan guru itu di mana saja, bukan hanya sekolah, di perguruan tinggi. Bahkan profesor pun kemudian menjadi guru besar ya. Profesor kan guru besar. Pada prinsipnya juga guru. Tapi juga banyak guru juga yang kemudian menjadi pemimpin di sebuah negara. Ya, di berbagai negara banyak contoh. Jadi ruang manapun yang jelas kepemimpinan itu harus terus bertumbuh ya. Nah, karena itu saya mengajak Mas Hafid untuk memiliki semangat ya. Semangatnya adalah semangat salam kepemimpinan bertumbuh. Ya, salamnya sederhana, tapi ini membangkitkan kepemimpinan bertumbuh Mas Hafid dan juga mahasiswa lain. Ya, salam kepemimpinan bertumbuh. Ya, saya pemimpin, saya bertumbuh, Wah, gitu ya. Saya ajak Mas Hafid ya, dan juga nanti teman-teman semuanya yang mengikuti acara dialog ini bisa pula mengikutinya. Salam kepemimpinan bertumbuh. Saya pemimpin, saya bertumbuh ya. Terima kasih Mas Hafid ya. Semoga terus menginspirasi. Jadi pemimpin bertumbuh adalah pemimpin yang selalu menginspirasi di setiap situasi. Sesulit apapun situasi, ia harus bisa menginspirasi. Dan Mas Hafid, mahasiswa program PGSD UNES, telah menginspirasi Indonesia. Kita akhiri acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.